adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, kita ketemu lagi di ibadah Elohim Unity Sunday School. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal acara hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo adik-adik, kita nyanyinya lebih semangat lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cici Elis, apakah kamu dengar? Dengar apa Koko Teo? Dengar, Tuhan mengajak kita untuk memuji namanya. Oke, berarti kita harus semangat ya Koko Teo. Iya, mari kita puji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah.
jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Koko Teo siap? Siap. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari lebih dalam lagi adik-adik kita datang kepada Tuhan. Kita mau buka hati kita biar Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah adik-adik, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengetuk hati kita. Ketika kita membuka hati kita, membiarkan Tuhan Yesus masuk, ada sukacita dalam kehidupan kita. Adik-adik mau? Mari kita memujikan Roh Kudus yang manis dalam hati kamu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, kita semua hari ini mau mendengar cerita tentang kejadian ajaib yang dilakukan oleh anak Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebenarnya Cici itu ditemani oleh Inci. Mana ya Incinya ya? Inci, Inci. Di mana ya tadi?
lagi apa, Inci? Inci hari ini suka cita ya? Iya betul, aku suka cita. Nah adik-adik, Inci hari ini sedang suka cita. Kita tanya ya, Inci kenapa hari ini suka cita? Kata mama, sukacita itu akan memberikan kuasa. Oh gitu ya. Kalau gitu adik-adik semua juga harus sukacita ya. Sama seperti Inci yang bersukacita. Inci tahu nggak kisah di Alkitab yang bersukacita, yang memuji Tuhan, ada yang memperoleh keajaiban. Apa ya? Siapa yang mendapat keajaiban? Inci tahu nggak sukacita yang diperoleh oleh Paulus dan Silas? Paulus dan Silas ya? Ceritanya gimana ya? Ceritanya seperti ini. Inci mau dengar? Aku mau dengar. Teman-teman, kita dengar ceritanya tentang siapa sih? Tentang Bapak Paulus dan Silas. Oke, nih ceritanya seperti ini. Ya. Bapak Paulus dan Silas datang ke sebuah daerah yang bernama Berea. Apa? Berea. Nah, di sana banyak orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Inci duduk diam dulu ya dengan ceritanya ya. Oke, teman-teman juga dengar dulu ya. Iya, kita sama-sama dengar ya. Nah, Bapak Paulus dan Silas itu pergi ke daerah Berea. Di sana ada seorang wanita yang di dalam tubuhnya ada makhluk lain. Ya, dia dimasuki oleh roh jahat. Nih, waktu Bapak Paulus datang ke tempat ini, maksud Bapak Paulus dan Bapak Silas itu ingin berdoa, ingin sembahyang di tempat sembahyang. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita, tuh, dia sebagai peramal. Dia mengganggu Bapak Paulus dan Bapak Silas. Nah, wanita ini mengatakan, inilah hamba Allah. Nah, kemudian karena Bapak Paulus dan Silas merasa terganggu, maka Bapak Paulus dan Silas berkata, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini. Nah, Bapak Paulus berdoa untuk wanita yang tadi mengganggu Bapak Paulus itu. Dan doanya Paulus itu dikabulkan Tuhan. Roh jahat yang ada di tubuh wanita yang mengganggu Bapak Paulus itu keluar. Nah, sekarang apa yang terjadi ya? Tuh, roh jahatnya sudah keluar dari perempuan yang tadi mengganggu Bapak Paulus dan Silas itu. Nah, sekarang next. Oh, ternyata perempuan tadi itu disuruh oleh orang-orang yang menyuruh perempuan itu untuk menjadi penenung. Nah, untuk meramal. Karena sekarang perempuan yang suka meramal itu tidak bisa lagi meramal karena roh yang ada di dalam tubuh wanita itu sudah keluar, didoakan oleh Bapak Paulus. Nah, mereka semua marah, orang-orang yang menyuruh perempuan tadi menjadi peramal itu, karena
perempuan yang tadi itu sudah tidak bisa meramal lagi. Lalu mereka kalau tidak meramal, mereka tidak mendapatkan uang. Lalu apalagi yang dilakukan mereka? Mereka semua menangkap Bapak Paulus dan Silas. Lalu mereka dibawa kepada penguasa kota itu. Lalu apa ya selanjutnya? Mereka menuduh Bapak Paulus dan Silas untuk mengacau, katanya Bapak Paulus dan Silas itu mengacau kota mereka. Wah, benar gak sih adik-adik yang terjadi? Ci, betul gak sih? Bukan begitu ya teman-teman ya. Iya, sebetulnya Bapak Paulus itu menyembuhkan perempuan yang dirasuk roh jahat. Ya, Ci ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya gimana nih? Kemudian kepala penjara menyiksa Bapak Paulus dan Silas. Selanjutnya apa lagi yang terjadi? Mereka dibawa ke penjara. Iya betul, Cik. Wah, kasihan ya. Nah, di dalam penjara mereka, Bapak Paulus dan Silas dibelenggu. Lihat adik-adik, tangannya, kakinya dipasung. Mereka kesakitan. Tapi apa yang dilakukan Bapak Paulus dan Silas? Cik, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Silas? Apa ya? Apa sih yang dilakukan mereka? Adik-adik, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Silas saat di penjara? Apa yang dilakukannya ya? Ternyata Bapak Paulus dan Silas memuji Tuhan. Nah, Bapak Paulus bernyanyi, bertepuk tangan. Mereka semua walaupun di dalam penjara, mereka bersukacita. Tuh, Ci, Bapak Paulus dan Silas itu di dalam penjara memuji Tuhan, bersukacita. Oh, iya ya. Nah, adik juga kalau sedang mengalami kesusahan seperti Bapak Paulus dan Silas, adik-adik harus bersukacita. Adik-adik harus keras tetap memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan ada kuasa. Nah, percaya nggak adik-adik kalau memuji Tuhan dan bersukacita itu ada kuasa? Ici, percaya nggak? Aku percaya nggak? Jangan ragu-ragu. Kita harus percaya kalau dalam kita bersukacita memuji Tuhan itu ada kuasa. Oke deh, aku percaya. Adik-adik juga harus percaya ya. Iya adik-adik harus percaya ya. Kalau memuji Tuhan itu ada kuasa. Nah betul adik-adik. Kalau kita memuji Tuhan, kita bersukacita, ada kuasa. Apa yang terjadi dengan Bapak Paulus dan Silas yang memuji Tuhan di dalam penjara? Mereka memuji Tuhan. Ada kuasa dorong-dorongnya. Wah, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka semua bersukacita. Nah, tadi apa nih? Wah, orang-orang yang ada di sekelilingnya heran. Kenapa Bapak Paulus di dalam penjara memuji Tuhan, menyanyi-nyanyi? Kita kok di dalam penjara kan sedang mengalami susah. Tapi Bapak Paulus dan Silas itu bersukacita, memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi ya? Tiba-tiba adik-adik yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan, terjadi gempa bumi. Goyang tempat itu semuanya. Dan belenggu yang membelenggu Bapak Paulus dan Silas lepas. Wih, ajaib. Mereka semua terlepas. Ada kuasa ya di dalam memuji Tuhan ya. Lalu Bapak
Bapak Paulus menyuruh orang-orang yang lalu pejabat-pejabat yang memenjarakan mereka menyuruh pergi Bapak Silas dan Paulus. Nah, jadi kalau kita memuji Tuhan, kalau kita bersukacita, kita akan mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Adik-adik, kalau kita lagi susah, sedang mendapatkan masalah, jangan merenung, jangan bersusah, tetapi tetap bersukacita. Karena ya, dengan bersukacita kita akan memperoleh kuasa, kita akan memperoleh jawaban daripada Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang mau ulangan? Susah nih belajarnya. Nah, adik-adik, kalau kita mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita sedang menghadapi kesulitan, kita memuji Tuhan. Nah, dengan memuji Tuhan, kita akan memperoleh jalan keluar. Adik-adik percaya nggak? Kalau kita memuji Tuhan itu ada kuasa di dalamnya. Siapa yang percaya? Belum semuanya percaya. Siapa yang percaya hari ini kalau memuji Tuhan, sukacita itu mendatangkan kuasa? Seperti Bapak Silas dan Bapak Paulus yang memuji Tuhan di dalam penjara, datang gempa bumi dan mereka terlepas dari ikatannya, dari belenggunya. Adik-adik, kita semua harus bersukacita ya. Inci, kamu juga bersukacita ya? Oh ya, Cici, aku mau bersukacita. Nah, adik-adik juga tetap bersukacita ya. Hari ini nih ada ayat hafalannya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ayo adik-adik, Inci juga ya. Oke, teman-teman, kita ucapkan sama-sama ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Oke, hari ini ada tugas nih untuk adik-adik semua yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Ayo berdoa. Cici, doa ya. Oke, Cici. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah dengar cerita firman-Mu. Tuhan, sungguh di dalam kami memuji Tuhan, di dalam kami bersukacita, ada kuasa Tuhan, seperti Bapak Paulus dan Silas yang di dalam penjara. Mereka semua memuji Tuhan, mereka semua bersukacita, mereka boleh mendapatkan kelepasan, mereka dibebaskan oleh sukacita, dan dengan memuji nama Tuhan mendatangkan kuasa untuk mereka mendapatkan kebebasan. Terima kasih Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku.
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.